sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, merupakan contoh cara kita mengamalkan sila pertama Pancasila. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Ntar itu dari belakang. Aku ingin kepatangan ini. Nah, misalnya aku siswa dari kelas 8 mau wawancara kakak tentang sila pertama. Nah, di sini tuh ada 3 soal. Nanti kakak jawab ya. Yang pertama, pernahkah kakak menghadapi situasi yang berkaitan dengan perbedaan agama? Bagaimana kakak bisa menyelesaikannya? Kalau soal situasi tentang perbedaan agama, kakak pernah menghadapinya. Dan yang pertama itu toleransi. Jadi kita harus mentoleransi perbedaan yang ada dengan menghormati apa yang disebut dia, ataupun menghormati apa yang dipercaya oleh dia. Dan kita tidak boleh membanding-bandingkan serta menghujat dia. Nah, yang kedua, menurut kakak, apa pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Gimana? Menurut kakak, apa pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan Nilai-nilai ketuhanannya itu kita harus saling mengasihi, karena Tuhan itu ngajarin kita buat saling mengasihi. Dan dalam berbangsa dan bernegara kita juga harus menyebarkan kasih itu. Kenapa? Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak akan bisa rukun dan juga saling mentoleransi. Nah, pertanyaannya terakhir, apa pendapat kakak tentang keberagaman agama di Indonesia dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Keberagaman di Indonesia itu sangat banyak ya, dan itu pastinya mengajarkan kita untuk saling toleransi dan juga saling menghargai satu sama lain. Nah, cara kita menyikapinya dengan kita tidak membanding-bandingkan dan tidak berkata kalau kita lebih baik. Semuanya sama, kita setara, kita semua itu sama, cuman caranya aja yang berbeda. Dan kalau menurut kakak, sikap yang harus kita lakukan itu menghormati dan mentoleransi. Terima kasih. Ya. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang sila. Yang pertama, kenapa Ibu menghadapi situasi yang berkaitan dengan perbedaan agama? Bagaimana Ibu menyelesaikannya? Oke, pernahkah saya mengalami situasi dengan perbedaan agama? Tentunya pernah ya, soalnya ibu dulu itu sekolahnya di sekolah negeri, di mana sekolah negeri itu ada campuran yang agama Islam dan juga agama Kristen. Nah, kebetulan kelas yang ibu tempati itu kelasnya yang dominan agama Muslim. Jadi bagaimana cara ibu menyikapinya? Kalau misalnya menyikapinya, pastinya menerima dengan lapang dada ya. Ya kan kayak kita ini hidup berkomunitas, bukan harus sesuatu yang kehendak kita aja yang perlu kita tapi kita perlu merangkul sama lain dan juga menerima segala perbedaan yang ada di dalam kita. Yang soal kedua, menurut Ibu, apa pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Oke, kalau pentingnya kembali lagi karena Indonesia ini punya semboyan kan, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Karena pertanyaannya apa? Pentingnya perbedaan. Ya, perbedaan. Nah, kembali lagi karena semboyan kita yang berbeda-beda, tentu itu penting karena sesuatu kalau semuanya itu sama, tentu tujuannya itu akan monoton jadinya. Jadinya kalau kita bisa punya perbedaan, lalu perbedaan itu bisa memberikan kita masukan satu sama lain, itu bisa memberikan pertumbuhan yang lebih baik. Itu menurut Ibu ya. Nah, yang soal terakhir, apa pendapat Ibu tentang keberagaman agama di Indonesia dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Oke, kalau pendapat Ibu tentang keberagaman agama di Indonesia. Agama di Indonesia itu ada 6 ya, bukan hanya tentang Kristen dan juga Muslim, tetapi ada 6. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Itu sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita bisa memiliki keberagaman. Kembali lagi,
Indonesia itu memiliki berbagai keberagaman, tetapi tergantung kepada kita yang memiliki responsasi untuk bisa menyikapi keberagaman itu dan menjadikan keberagaman itu sebagai wadah untuk kita semakin berkembang. Lalu pertanyaan lanjutannya mana tadi? Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Nah, itu harusnya kita menyikapinya adalah memiliki respons hati untuk menerima setiap perbedaan yang kita miliki. Terima kasih Bu. Sama. Jadi teman-teman, analisis dari sila pertama ini adalah setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, tanpa adanya pemaksaan. Jadi, tindakan yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan sila pertama adalah berdoa, beribadah, membaca kitab suci, dan juga di dalam kehidupan masyarakat yang paling penting adalah toleransi. Ayo kita jadikan nilai-nilai agama sebagai Pedoman dalam bertingkah laku sehari